ini saya akan menjelaskan mengenai soal untuk nomor 1. Diketahui PT PVRS ini membutuhkan dana sebesar 8 juta dolar dengan menggunakan dua alternatif, yaitu alternatif A, alternatif pertama yaitu 8 juta dolar dari saham biasa dengan harga 20 dolar per lembar saham, dan alternatif B sebagai alternatif kedua yaitu 2 juta dolar dari saham biasa dengan harga 20 dolar per saham dan 6 juta dolar dari obligasi dengan suku bunga sebesar 12%, serta pajaknya diketahui sebesar 30%. Nah, sebelum mulai masuk untuk mencari alternatif A dan alternatif B, kita harus mencari S1 dengan S2-nya dulu. Nah, untuk mencari si S1 menggunakan 100%. Kenapa 100%? Karena semuanya itu didapat dari saham biasa. Nah, 8 jutanya itu dari saham biasa tadi yang sudah diketahui, dan 20 dolar ini dari per lembar saham. Maka S1-nya didapat sebesar 400.000 dolar. Nah, untuk S2-nya 25%. Kenapa 25%? Karena tidak 100% dari si saham biasa, karena tadi ada obligasi sebesar 2 juta. Nah, maka dari itu 25% dikali 8 juta per 20 dolar, maka S2-nya didapat sebesar 2 juta. Lalu untuk mencari C-nya, ini menggunakan 12%. 12% itu dari suku bunga yang sudah diketahui tadi, serta 6 juta itu dari si obligasi tadi, maka didapat C-nya sebesar 720.000. Lalu selanjutnya mencari reference point karena tadi X-nya belum diketahui. Nah, untuk itu menggunakan rumus FS1 sama dengan FS2. FS1 itu menggunakan yang rumus alternatif 1 dan FS2 itu menggunakan rumus yang alternatif 2. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, S-nya diubah dengan S1 dan S2 tadi yang sudah didapat, yaitu 400.000 dan 2 juta. Lalu hitung-hitung dapat X-nya sebanyak 960.000 dolar. Nah, lalu selanjutnya substitusi ke FS1. FS1 sama 0,7 kali 960.000 bagi 400.000 didapat 1,68. Maka dari itu titiknya yaitu 960.000 dan juga 1,68. Lalu selanjutnya untuk pengganti X tadi kan 960.000. Nah, ini misalkan dengan jumlah yang lebih besar, yaitu menggunakan 1 juta, sehingga untuk FS1-nya itu didapat sebesar 1,75, serta FS2-nya itu didapat sebesar 1,96. Nah, untuk yang ini menggunakan EBIT atau X-nya itu 0, maka FS1-nya didapat sebesar 0 dan FS2-nya didapat sebesar minus 5,04. Lalu selanjutnya untuk gambar kurvanya yaitu FS yang ke atas, EBIT yang ke bawah. Nah, untuk alternatif A atau alternatif pertama itu dari si titik FS 1,75 dengan titik EBIT 1 juta. Lalu dimulai dari si 0 sini, terus untuk alternatif B-nya itu di titik 1,96 dan di 1 juta juga, tarik garisnya dari minus 5,04. Maka ketemu titik potongnya yaitu sebagai indifference point di 1,68 dan 960.000. Selanjutnya untuk soal nomor 3, diketahui harga file server jaringan baru sebesar 75.000 dolar yang akan usang dalam waktu 3 tahun. Lalu untuk meminjam atau lien dikenakan bunga sebesar 10%, sedangkan untuk menyewa ia harus membayar 27 dolar per tahunnya yang dibayarkan di akhir setiap 3 tahun ke depan. Nah, untuk depresiasinya yaitu secara garis lurus hingga 0 selama 3 tahun, serta teksnya itu sebesar 35%. Nah, ini yang sudah diketahui tadi ditulis ulang sesuai kayak menjadi value, M, I, dan lain-lainnya. Terus ini untuk cara penyelesaian yang pertama, apabila menggunakan loan, yaitu menggunakan rumus M sigma T sama dengan 1, loan payment per dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat T. Nah, loannya itu 75.000, lalu ini itu 0,1, lalu 75.000 sama dengan loan payment dikali PVIFA 10% dan 3 tahun itu I ya. Nah, si PVIFA-nya itu kan 2,48.
2,486, yang mana ini didapat dari rumus ini, 1 minus 1 plus R pangkat min M per R. Maka didapat loan payment-nya itu sebesar 30.168,94. Nah, lalu selanjutnya kita ke tabel untuk si schedule of debt payment pada loan. Nah, ini tabel end of year-nya sampai tahun ketiga karena tadi N-nya memang 3 tahun. Lalu loan payment ini yang tadi sudah kita dapatkan yaitu sebesar 30.168,94. Lalu interestnya ini dari si 10% si remaining balance yang paling atas. Jadi kayak 10% dari 75.000 itu 7.500. Jadi taruh di sini. Lalu selanjutnya untuk principal repayment-nya itu dia dari si loan payment dikurang interest. Jadi 30.168,94 dikurang 7.500. Maka didapat hasil segini. Lalu untuk remaining balance yang ini didapat dari remaining balance yang atas atau yang tahun sebelumnya dikurang dengan principal repayment. Jadi dapat segini. Lalu untuk selanjutnya untuk tabel schedule of cash outflow pada debt alternatif, kita tidak menggunakan tahun ke-0 tapi langsung ke tahun 1, 2, dan 3. Untuk loan payment dan interestnya tetap seperti tadi. Untuk depresiasi 25.000 itu didapat dari 75.000 ini si value dikurang 0 ini final value per 3 ini tahun, maka didapat 25.000. Lalu untuk si tax shield-nya ini didapat dari interest ditambah depresiasi dikali tax, maka dapat hasil segini. Nah, ini masih tabel lanjutan yang tadi yang schedule of cash outflow debt alternatif, yang mana untuk COF after tax-nya itu didapat dari loan payment dikurang sama tax shield, maka dapat hasil segini. Lalu untuk PVIF-nya kenapa bisa 6,5%? Itu dicari dengan rumus interest dikali 1 minus tax. Nah, untuk hasil-hasil si PVIF-nya ini pakai rumus 1 minus dalam kurung 1 plus R pangkat min N dibagi R. Nah, untuk si N-nya ini sesuai dengan tahun 1. Misalkan kalau tahun ke-1 berarti N-nya pakai 1, kalau tahun kedua N-nya pakai 2, dan seterusnya. Lalu untuk yang terakhir yaitu PV of COF-nya itu didapat dari COF after tax dikali PVIF. Lalu untuk tabel terakhir yaitu schedule of cash outflow pada leasing alternatif. Nah, untuk end of year-nya itu langsung dari tahun 1 sampai tahun ketiga. Lalu untuk leasing payment-nya 27.000 sudah diketahui yang tadi. Lalu untuk tax shield-nya itu 9.450 didapat dari lease payment dikali tax. Tax-nya itu tadi sebesar 35%. Lalu selanjutnya untuk COF after tax-nya itu didapat dari leasing payment dikurang tax shield. Dan untuk PVIF-A-nya itu penjumlahan dari si PVIF yang tadi, maka didapat hasilnya 2,646. Dan PV of COF-nya ini dapat dari COF after tax dikali PVIF-A. Nah, maka dari hasil ini opsi alternatif pembiayaan antara loan dan leasing lebih baik memilih alternatif pembayaran leasing karena pengeluarannya lebih sedikit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua Fajar Salsa dari MMK 712 dengan NIM 1040123394. Di sini saya akan membahas soal nomor 1. Di sini diketahui ada PT PQRS, dia membutuhkan dana sebesar 8 juta dengan dua alternatif. Yang pertama ada alternatif A, dia mempunyai 8 juta saham biasa dengan harga 20 per lembar. Lalu yang kedua ada alternatif B, dia mempunyai obligasi sebesar 6 juta dengan suku bunga 12% dan 2 juta saham biasa dengan harga 20 per lembar. Dan dia mempunyai pajak sebesar 30%. Lalu untuk menjawab step pertama itu kita cari dulu untuk alternatif A dengan rumus X 1 min T per S. Jadi kita masukkan S1-nya yaitu 100% dikali dengan 8 juta per harga per lembarnya 20. Lalu dia mendapatkan 400.000. Lalu kita masukkan ke rumus yang ini. 1 T-nya dapat 0,3 lalu dibagi dengan hasil dari S1. Lalu selanjutnya untuk alternatif B, ini rumusnya ada perbedaan dengan alternatif A dikarenakan dia di alternatif B ada saham obligasi. Di sini rumusnya X min C dikali dengan 1 min T per S. Lalu kita masukkan S2-nya.
Ini 25% dikali dengan 8 juta per 20, lalu dia dapat hasil 2 juta. Lalu kita masukkan hasil si 2 juta ini ke S3, lalu dibagi lagi dengan harga per lembar saham, yaitu 20. Lalu dia dapat hasil 100.000. Lalu kita dapat 75% ini dari si 25% ini. Jadi kan berarti sisanya itu 75%. Lalu dikalikan dengan 8 juta, lalu dia dapat hasil 6 juta. Lalu kita untuk mencari si C, jadi selanjutnya kita mencari C, si 12% ini dari suku bunga yang ada di alternatif B, lalu dikalikan dengan si hasil 6 juta ini, lalu mendapatkan 720.000. Lalu kita masukkan lagi si hasil-hasil yang ini ke dalam rumus yang ini. Jadi X-nya tetap X, C-nya diganti dengan 720.000, lalu 1 min T-nya tetap 1 dikurang 0,3, lalu dibagi 2 juta. Lalu selanjutnya kita mencari dengan rumus EPS 1 sama dengan EPS 2 dari hasil yang sudah kita cari yang tadi. Di sini ada X 1 min 0,3 per 400 sama dengan X dikurang 720.000 dikali 1 dikurang 0,3 per 2 juta. Lalu di sini kita hitung yang 2 juta ini kita bagi dengan 20, maka dia dapat jadi 100.000. Jadi 2 juta dibagi 20. Lalu selanjutnya maka di sini kita dapat 100.000. Lalu selanjutnya si 100.000 dibagi dengan 10, maka dapat hasil 1. Lalu ini juga dibagi sama dengan yang ini, maka dia dapat hasil 4. Lalu ditulis di sini 1 sama 4. Terus di sini dikali silang, maka dia dapat X per 4. Lalu di sini dapat hasil X dikurang 720.000 per 1. Jadi lalu X sama dengan ini dikali silang jadi 4X, lalu 4 dikali 720 dapat 2880. Lalu ini dipindah ruaskan ke kiri, maka X dikurang 4X, maka dia dapat 3X sama dengan 2880. Jadi X sama dengan 2880 dibagi 3, jadi dia dapat 960. Jadi X-nya 960. Lalu kita substitusikan ke EPS 1. Jadi EPS 1 sama dengan 0,7 dikali dengan ini X yang 960 per 400.000. Jadi dia dapat hasil 1,68. Maka kita mendapatkan titik untuk mencari grafik itu di 960.000,1,68. Lalu selanjutnya kita akan mencari grafik. Sebelum mencari grafik kita harus mencari dulu titik yang lainnya. Jadi untuk mencari titik grafik kita tadi kan udah dapat X-nya itu 960. Jadi kita itu harus memisahkan X di atas 960. Jadi saya itu memilih angka di 1 juta. Jadi EPS 1 sama dengan 0,7X per 400.000 sama dengan, jadi X-nya diganti dengan pemisahan yang kita pilih yaitu 1 juta. Jadi 0,7 dikali 1 juta per 400.000. Dia dapat hasil 1,75. Lalu untuk EPS 2 itu sama aja, tapi ini rumusnya sama kayak yang tadi, cuman di EPS 2 itu karena ada C, jadi berbeda rumusnya dengan yang EPS 1. Ini angkanya tetap sama, 0,7 dikali 1 juta dikurang 720.000 per 100.000 dapat hasil 1,96. Lalu selanjutnya kita memakai pemisahan 0. Jadi 0 sama dengan 0,7 dikali 0 dibagi 400, dia dapat hasil 0. Lalu yang kedua 0,7 dikali 0 dikurang 720 per 100.000 sama dengan minus 5,04. Jadi kita mendapatkan titik 1,75, 1,96, 0 dan minus 5,04. Lalu satu lagi, tadi kita sudah mendapatkan titik di 960.000
dan 1,68. Lalu selanjutnya untuk membuat grafik, tadi kan kita sudah mendapat titik-titik yang sudah kita hitung tadi, yaitu ada 1,68, 1,75, 1,96, minus 5,04, dan EBIT-nya itu ada 960.000 dan 1 juta juga. Lalu untuk 960.000 itu dia tarik garis ke 1,68, lalu 1,75 itu di yang 1 juta, lalu 1,96 itu di 1 juta juga. Lalu tadi ada di titik pemisahan 0 itu di hasilnya 0 dan minus 5,04. Lalu kita tarik garis, ini alternatif B atau alternatif 2, yang ini alternatif A atau alternatif 1. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Jana Salsabila dari MB 4712 dengan NIM 1040123394. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Di sini diketahui value-nya sebesar 75.000, N-nya 3, I-nya 10%. Lalu leasing PMT-nya sudah diketahui yaitu 27.000 per tahun. Lalu teksnya dia mengatakan diketahui 35% diubah ke desimal jadi 0,3. Lalu final value-nya 0 dan dia menggunakan metode depresiasi garis lurus dengan metode pembayaran di akhir tahun. Lalu karena leasing PMT-nya sudah diketahui, maka kita mencari loannya dengan rumus N sigma T sama dengan 1 loan PMT per 1 tambah I pangkat T. Lalu loannya sudah diketahui 75.000, N-nya diganti 3, lalu si I-nya pakai yang 10% diganti ke desimal jadi 0,1. Lalu kita masukkan dan di sini disubstitusikan ke rumus yang PVI EVA, lalu dimasukkan 75.000 luan PMT kali ini dihitung dapat 2,486. Lalu 75.000 ini dibagi dengan 2,486, jadi hasilnya 30,168,94. Kalau suka ini kan untuk mengatur lampu dan lain-lain di sini di mana situ? Iya, terus apa? Lalu selanjutnya kita membuat tabel schedule of payment. Yang pertama ada 5 kolom. Yang pertama ada end of year, loan payment, interest, principal repayment, dan remaining balance. Untuk loan payment tadi sudah diketahui hasilnya segini. Jadi dari tahun pertama angkanya sama semua. Lalu untuk remaining balance juga sudah diketahui yaitu sebesar 75.000. Yang pertama kita mencari interest, itu didapat dari 10% dari 75.000 ini, berarti dia hasilnya 7.500. Kita taruh di sini. Lalu selanjutnya untuk principal repayment itu didapatkan dari loan payment dikurang dengan interest. Lalu hasilnya ditulis di sini. Lalu selanjutnya untuk remaining balance itu 75.000 dikurang dengan 22,668. Jadi remaining balance dikurang dengan principal repayment. Nah, untuk di tahun kedua dan ketiga, cara mencarinya sama, menggunakan rumus yang tadi, tetapi ada sedikit perbedaan pada remaining balance di tahun ketiga, dia minus dikarenakan pas pengurangan remaining balance dikurang principal repayment,
27.395.226 dikurang dengan 27.429.418, dia minus 34,192. Lalu selanjutnya kita membuat tabel schedule of cash outflow debt alternative. Yang pertama sama seperti tadi, ada end of year, loan payment, interest, dan perbedaannya di sini ada tabel depreciation, ada tax shield, COF after tax, PVF, dan PV of COF. Nah, untuk loan payment, untuk tahunnya dulu, dia pas di tabel ini itu tidak ada tahun ke 0, jadi dimulai dari 1, 2, sampai 3. Lalu untuk loan paymentnya, hasilnya masih sama, interestnya masih sama, dan depresiasi ini 25.000 didapatkan dari 75.000 dikurang 0 ini dari final value dibagi dengan 3 ini N-nya, diketahui 3 tahun. Lalu dia mendapatkan hasilnya 25.000. Ini untuk depresiasi. Lalu untuk tax shield, dia rumusnya interest ditambah depresiasi kali dengan tax. Nah, kita mendapatkan untuk tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Lalu selanjutnya ada COF after tax. Dia rumusnya yaitu loan payment dikurang dengan tax shield. Dapat hasil tahun pertama sebesar 18.793, tahun kedua 19.587, dan tahun ketiga 20.460. Lalu selanjutnya kita mencari PVIF dengan rumus 1 dikurang 1 tambah R pangkat minus N per N. Jadi si N ini sesuai dari tahun 1 sampai seterusnya. Lalu selanjutnya PV of COF. Dia dengan rumus COF after tax dikali dengan PVIF. Lalu kita totalkan. Dan mendapatkan total sebesar 51.805,6823. Lalu selanjutnya kita membuat tabel schedule of cash outflow leasing alternatif. Di sini ada perbedaan lagi tabelnya. Jadi yang pertama itu ada end of year dari tahun pertama sampai 3, lalu ada leasing payment, ada tax shield, ada COF after tax, PVIFA, dan PV of COF. Nah, yang pertama untuk mengisi leasing payment dia itu sudah ada angkanya yaitu 27.000.
Lalu selanjutnya kita membuat tabel schedule of cash outflow leasing alternatif. Di sini ada perbedaan lagi tabelnya. Jadi yang pertama itu ada end of year dari tahun pertama sampai 3, lalu ada leasing payment, ada tax shield, ada COF after tax, PVIFA, dan PV of COF. Nah, yang pertama untuk mengisi leasing payment dia itu sudah ada angkanya yaitu 27.000. Ini tuh sudah ada di soal dan sudah diketahui diketahui di awal. Lalu selanjutnya untuk tax shield dia itu dapat dari list payment dikali tax. Jadi ada pada tabel yang sebelumnya kita buat. Setelah dihitung kita mendapatkan di angka 9.450. Sebentar ya. Nah, setelah dihitung mendapatkan hasil 9.450. Lalu selanjutnya untuk COF after tax dia itu menggunakan rumus list payment dikurangi dengan tax shield. Jadi list paymentnya ada pada tabel sebelumnya dan mendapatkan hasil sebesar 17.550. Selanjutnya untuk PVIFA itu dia menggunakan rumus jadi totalan dari PVIF di schedule of cash outflow yang tabel yang tadi dibagi dengan debt alternatif dan mendapatkan hasil sebesar 2.646. Lalu yang terakhir untuk PV of COF dia itu menggunakan rumus COF after tax dikali dengan PVIFA. Jadi dia mendapatkan hasil sebesar 46.437,3. Jadi dari opsi alternatif pembiayaan antara loan dan leasing, jadi lebih baik memilih alternatif pembayaran leasing dikarenakan pengeluarannya pun lebih sedikit. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenek Ayu Wanita dari kelas MB 4712 dengan NIM 1040123421. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama-tama soal nomor 1. Jadi di sini diketahui PT PKRS membutuhkan dana sebesar 8 juta dengan dua alternatif pendanaan, yaitu yang pertama alternatif A. Alternatif A ini sebesar 8 juta dari saham biasa dengan harga $20 per lembar, dan alternatif B ini menerbitkan obligasi dengan harga 6 juta dengan suku bunga 12%, serta dengan saham biasa dengan harga 2 juta dengan harga $20 per lembar, dan pajak sebesar 30% dan didesimalkan menjadi 0,3. Oke, selanjutnya kita ke penjelasan. Yang pertama-tama kita mengerjakan alternatif A. Jadi di sini alternatif A itu memiliki rumus X dikalikan 1 kurang T dibagi dengan S. Yang pertama itu X adalah 100%, X dikali 8 juta dibagi dengan $20 menghasilkan 400.000. Selanjutnya kita substitusikan, kita masukkan semua yang kita sudah dapatkan. Jadinya X dikalikan 1 dikurang 0,3 dibagi 400. Selanjutnya kita akan mencari alternatif B. Jadi di sini alternatif B dan alternatif A itu memiliki rumus yang berbeda karena alternatif B ini merupakan saham biasa dan dia memiliki obligasi. Jadi rumusnya itu adalah X dikurang C dikalikan 1 dikurang T dibagi dengan S. Jadi cara mencari S-nya itu adalah 25% dikali 8 juta dibagi dengan $20 menghasilkan 2 juta. Selanjutnya itu kita mencari S3. Jadi S3 ini adalah 2 juta dibagi dengan $20 sama dengan 100.000. Selanjutnya ini kita mencari nilai C. Jadi nilai C ini 12% dikali dengan 6 juta menghasilkan 720.000.
Dan selanjutnya kita akan memasukkan angka-angka tersebut dalam alternatif B, yaitu X dikurang 20.000 dikali dengan 1 kurang 0,3 dibagi dengan 2 juta. Oke, selanjutnya kita ke indifferent point. Jadi EPS 1 itu sama dengan EPS 2. Jadi di sini X dikalikan 1 dikurang 3 dibagi 400, X dikurang 720 dikalikan 1 dikurang 0,3 dibagi dengan 100. Jadi 720 itu dari nilai C yang kita dapatkan tadi. Oke, selanjutnya di bawahnya ini kita coret, kita bagi 400 dibagi dengan 100. Jadi di sini 4, di sini 1. Nah, jadi di sini sisa 0,7x dibagi 4, 0,7x dikalikan x dikurang 720 dibagi 1. Nah, jadi di sini 0,7-nya juga kita sama-sama coret, kita bagi. Nah, jadi sisanya x per x bagi 4 di x dibagi 4, x dikurang 720 dibagi dengan 1. Dan x sama dengan 4x dikurang 2.880.000. Selanjutnya 3x sama dengan 2.880.000. Selanjutnya itu adalah 2.880.000 dibagi dengan 3 menghasilkan X sama dengan 960.000. Oke, selanjutnya kita substitusi EPS 1 sama dengan 0,7 dikalikan 950.000 dibagi 400.000 menghasilkan 1,68. Jadi sekarang kita mempunyai titik 960.000, Oke, sekarang kita permisalkan EPS sama dengan 0, EBIT sama dengan X. Jadi X ini harus lebih dari 960.000. Jadi kita memakai nilai 1 juta. Nah, jadi EPS 1 sama dengan 0,7x dibagi dengan 400 sama dengan 0,7. Karena X-nya sudah menjadi 1 juta, jadi dikalikan dengan 1 juta dibagi dengan 400.000 menghasilkan 1,75. Selanjutnya itu adalah EPS 2 0,7 dikalikan 1 juta dikurang 720.000 dibagi dengan 100 sama dengan 1,96. Nah, selanjutnya itu kita EBIT sama dengan 0 lagi, EPS 2 sama dengan 0, jadi EPS 1-nya ini sama dengan 0,7 dikalikan 0 dibagi dengan 400.000 sama dengan 0. Selanjutnya EPS 2 adalah 0,7 dikalikan 0 dikurang 720.000 dibagi 100.000 sama dengan minus 5,04. Oke, selanjutnya kita membuat kurva. Jadi di sini ada kurva EBIT, di sini ada garis EBIT, dan di sini ada garis EPS sebagai Y, EBIT sebagai X. Jadi di sini kita memiliki nilai 960 pada EBIT, 180 dan 1 juta, dan minus 5,04. Dan selanjutnya pada EPS kita punya titik 1,68, 1,75 dan 1,96. Nah, jadi di sini 960,1,68, 1 juta, 1,75, 1 juta, 1,96. Selanjutnya kita tarik garis minus 5,4 pada titik 1 juta, dan selanjutnya kita tarik garis 0 pada titik 1 juta juga. Jadi ini merupakan titik alternatif 2 dan ini merupakan titik alternatif 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang nomor 3. Oke, yang pertama di sini diketahui harga server jaringan atau yang kita ketahui sebagai value itu senilai $5.000 dan tahunnya itu yaitu 3 tahun. I-nya itu atau interestnya itu 10%, leasing PMT-nya itu sebesar 27.000 per tahun, final value-nya itu 0 dengan metode depresiasinya itu garis lurus, dan pembayarannya itu dibayar di akhir tahun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan schedule of debt payment. Oke, di sini kita memiliki tabel end of year, loan payment, interest, principal payment, dan remaining balance. Dan di sini itu kita menaruh dulu 4 tahun, yaitu tahun 0, 1, 2, 3. Dan di tahun ke-0 itu kita hanya isi dengan remaining balance sebesar 75.000 yang berasal dari value yaitu 75.000.
Dan pertama-tama itu kita menghitung remaining balance ini berasal dari Nah, pertama-tama itu loan payment. Jadi nilai loan payment ini sama semua karena dia adalah hasil dari loan PMT yang sebelumnya kita sudah hitung. Dan selanjutnya ini ada interest. Interest ini berasal dari 10% dari remaining balance. Nah, jadi hasil dari 10% yang 75.000 ini adalah 7.500. Oke, selanjutnya principal repayment. Jadi principal repayment ini berasal dari loan payment dikurangi dengan interest menghasilkan 22.668,94. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang schedule of cash outflow nanti. Oke, selanjutnya kita akan menghitung schedule of cash outflow debt alternatif, dan di sini ada hanya 3 tahun aja, tahun 1, 2, dan 3. Dan di sini loan paymentnya itu nilainya masih sama yang berasal dari loan PMT yang tadi. Dan di sini nilai interest dan nilai interestnya juga masih sama. Dan di sini depresiasinya itu berasal dari 75.000 dikurang 75.000 value yang berasal dari value dikurang dengan 0 yaitu final value dibagi dengan total tahunnya itu 3 tahun yang hasil itu 75.000. Dan di sini ada tax shield. Jadi tax shield ini berasal dari interest sampai depresiasi dikali dengan tax. Oke, baik, selanjutnya kita akan lanjutkan schedule of cash outflow karena tadi kurang cukup. Selanjutnya ini ada COF after tax, yaitu rumusnya loan PMT dikurang dengan tax shield. Loan PMT yang tadi dikurang dengan tax shield yang tadi menghasilkan 18.793,94. Dan selanjutnya ini PVEF yang tadi kita dapatkan yaitu sebesar 6,5%, yaitu cara mendapatkannya adalah I dikalikan 1 dikurangi T. Dan selanjutnya adalah PV of COF. PV of COF itu rumusnya COF after tax dikalikan dengan PVEF, yaitu yang ini. Oke, jadi totalnya itu adalah 51.805.6823. Oke, di sini itu kita N-nya memakai 1 sampai 3 tahun dan di sini itu receive payment-nya itu 27.000 yaitu sudah diketahui. Dan di sini itu tax shield berasal dari list payment dikalikan dengan tax. Dan di sini itu ada COF after tax berasal dari list payment dikalikan dengan tax shield. Dan di sini itu ada PVEFA, yaitu totali dari PVEFA dari tabel yang sebelumnya ditambahkan. Dan selanjutnya ini ada PV of COF, yaitu total yaitu after tax dikali dengan PVEFA. After tax yang ini dikalikan dengan ini menghasilkan PV of COF. Dan kesimpulannya dari opsi alternatif pembiayaan antara loan dan leasing lebih baik memilih alternatif pembayaran leasing karena pengeluarannya lebih sedikit. Terima kasih.